Coba sungguh-sungguh nih. Bapak suka sakit kepala sekarang? Suka? Ya, nomor 1 Pak ya, hilangkan suudzon. Hilangkan. Semuanya nih, bukan hanya Bapak aja. Prasangka kepada siapapun itu dihilangkan, tak boleh. Ini syariat Islam. Kalau kita prasangka pada orang, curiga. Nanti udah curiga kita ngomongnya macam-macam. Jadi kita dosa sendiri, yang diomongkan dapat pahala kita. Rugi sekali. Nah, kalau kita menghibah, sungguh pahala kita habis untuk orang yang kita bicarakan. Taubat hari ini berhenti untuk prasangka. Prasangka itu bikin jin masuk, ngeganggu otak kita, ganggu kepala kita. Kepala bisa dipukul, otak bisa dipukul, otak bisa diikat, otak bisa diremas gara-gara apa? Suudzon, suka prasangka. Maka sakit kepala terus. Berhenti ya hari ini karena Allah, bukan karena Darmin ya. Saya mengingatkan karena sama-sama ini syariat Islam. Yang kedua, Bapak maafkan, Ibu maafkan semua orang yang salah kepada keluarga ini. Tak ada tapi. Maafkan semuanya karena Allah. Nah, kalau kita mau dapat karunia kepada Allah, mau dapat pertolongan kepada Allah, bersihkan dulu hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Nomor 1 apa? Maafkan mereka semua kalau dia ada salah sama kita. Nah, yang ketiga nasihat saya. Kita tempat lalai, Bapak pakai jimat, nuntut ilmu, zikir-zikir yang dah disandarkan kepada Allah. Dosa semua, meninggalkan sholat, dosa besar semua. Maka semuanya minta ampun sama Allah. Yang ketiga nih poin penting. Sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Tinggalkan kemusyrikan semua. Nih Pak, ini jimat-jimat kayak gini nih. Wifi atau apa di tulisan. Nggak ada guna Pak. Ini salah niat. Mau tulisannya Al-Quran, salah niat, yang datang jin. Dan ganggu rumah kita. Yang diganggu bapak, mama, anak, cucu. 7 turunan tak selesai. Gara-gara kita musyrik kepada Allah. Apanya yang dijaga? Saya tanya lo. Gitu Pak ya. Maka Allah yang jaga kita. Ibu masih dikasih napas, Allah yang ngasih, bukan jin. Bapak masih dikasih sehat, dikasih ujian hari ini. Bisa jadi jin yang mengganggu ini. Kenapa? Balas dendam. Bapak lagi sakit diperparah. Bapak tak sakit dibikin sakit. Ya, nomor 3, minta ampun sungguh-sungguh sama Allah. Istighfar Pak, istighfar. Ya. Ibu, Bapak, ini semuanya dengar. Jangan sekali-kali lagi kita melakukan kemusyrikan. Hari ini taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Lihat nomor 3 ya. Nomor 1 apa tadi? Hilangkan suudzon. Nomor 2, maafkan orang lain. Siapapun. Nomor 3, minta ampun sama Allah. Ya. Niatkan kepada Allah nih Pak, untuk sembuh dari penyakit medis. Bapak punya sakit ini atas izin Allah. Diizinkan sama Allah. Karena kelalaian kita, karena dosa-dosa kita, sehingga Allah kasih sakit. Seandainya ini mau diganggu jin atau benar-benar Allah yang ngasih sakit, maka Allah semuanya yang izinkan. Tujuannya apa? Allah tuh mengingatkan kita. Kalau kita sakit tuh, Allah kepingin dekat sama kita. Tapi Bapak tak paham. Bapak malah cari dukun. Bapak malah cari orang pintar. Pintar ngakalkan Bapak, bukan pintar ngobat. Ya, karena tak boleh kemusyrikan ini, sedikit pun tak boleh. Ya, jadi Allah izinkan itu tujuannya apa? Bapak supaya dekat kepada Allah, sampai dikasih sakit pun Allah tuh masih sayang betul, masih ada nyawa, masih ada kesempatan untuk tobat. Ini mengingatkan nih keluarga nih semua nih. Saya hanya berdakwah saja. Ya. Kalau ini dilakukan lagi, wallahi semua amal kita tak terima. Gara-gara kita musyrik kepada Allah. Tak usah lagi pergi ke dukun. Pergi ke dokter boleh, ikhtiar, tapi Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasbin. Sering-sering Bapak sakit tuh. Aku nih sakit tapi Allah yang menyembuhkan. Minta ampun sama Allah. Gosok nanti. Jangan digantungkan kesembuhan ke saya, ke peruqyah, ke apa, bukan. Saya hanya bantu doa, hanya ikhtiar. Tapi hati Bapak, ketulusan hati Bapak, kesungguhan hati Bapak untuk minta ampun, untuk minta obat kepada Allah, Ibu, itu poin penting ya. Bantu saya sekarang ya. Niatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Kalau ada yang ganggu Bapak nih, jin-jin yang ganggu Bapak, atau Bapak yang masukkan, atau Bapak yang sengaja nuntut ilmu tadi, minta sama Allah, putuskan semuanya karena Allah. Ya Pak? Ikhlas nih Bapak nih, mau buang nih.
Baik. Niatkan kepada Allah. Bapak istighfar ya, saya hanya bantu doa. Semoga kesembuhan Bapak ya. Niat Bapak untuk sembuh karena Allah. Allah kasih rahmat, Allah kasih sembuh. Amin. Bapak mampu menjalankan syariat Islam, insya Allah ya. Baik, kita coba aja. Bantu dengan istighfar Pak ya. Handphonenya tolong disilentkan dulu. Handphonenya tolong dimatikan dulu. Ya, kita mulai. Bapak istighfar Pak ya. Minta sama Allah Pak. Jangan minta sama saya, enggak boleh. Minta sama Allah. Ibu ya, bantu Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullah. Woi ma jagoan ke Jin? Ngapa sih kamu minta rokok? Apa? Senang kah? Ngapa kalau ada orang merokok kenapa? Makanan kita, Pak. Makanan kau? Dengar tuh. Terus? Asapnya tuh. Asapnya. Sedap. Sedap. Kenyang ke? Rasa udang. Rasa udang. Rasa ayam. Iya. Terus? Aku sama kawan-kawan ada bertujuh. Di sini? Masuk dari mana? Kita ada berasal daripada keinginan Dia? dan juga dari sekitar. Kita dah dengar ucapan Bapak Ustaz dari tadi. Kita tahu Pak Ustaz nak kemari. Tahu? Tahu kita. Berarti ada ganggu kau? Tidak ada? Biasanya kalau ada yang mau ruqyah kau halang-halangi. Biasanya begitu. Ini enggak. Aku tanya loh. Kau tadi ada atas keinginan Bapak itu kau bergabung, kau ada kaitannya dengan ini dipasang di 4 penjuru nih. Itu yang baru. Itu yang baru. Astagfirullah. Ada di sini sekarang orangnya, yang jinnya nih. Sekitar nih banyak yang nak gabung Pak Ustaz. Enggak apa-apa, dia suruh datang aja karena Allah lagi berkenan. Kalau Allah tak berkenan tak usah lah. Boleh. Boleh lah. Allah lagi mau. Kita tahu maksud Pak Ustaz. Apa tuh? Nak mencoba untuk menasihati. Iya. Mendakwahi kita kan? Iya. Kalau Allah berkenan dapat hidayah, kalau Allah tak berkenan kalian bisa pilih. Kabur sendiri, lari lagi ikut iblis. Nanti kalau mati kalian tempatnya di neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tuh tempatnya orang kafir, orang yang tak beriman, jin kafir, jin yang tak beriman di neraka jahanam. Nih lihat nih, hati-hati nih Pak. Ustaz, kita nih apa? banyak dosa. Baru sadar. Akankah Allah mengampuni Dosa-dosa. Ya. Dengar nih firman Allah. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat, jika kita tobat sungguh-sungguh kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya dengan Al-Quran, taat kepada Allah, kau mati, kami mati, semua mati dalam keadaan beriman, janji Allah surga. Janji Allah tuh bukan janji Darmin. Al-Quran tadi yang saya baca bukan nyihir. Ibu, bapak dengar. Ustaz? Tak bunuh kita kan? Sekali lagi Bang Sajin, yang punya hak hidup dan mati Allah. Tugas kami hanya mendakwai. Jika Allah berkenan kalian bisa mati, jika Allah berkenan aku pun bisa mati. Tugas kita hanya dakwah. Ngajak kita balik ke surga. Bertujuh. Ada laki, ada perempuan. Aku pun ke
kedatangan dari segala penjuru. Dia suruh datang aja. Jumlah total ada 67 Astagfirullah, dari 67. berbagai bentuk. Kita maulah Pak Ustaz Mau apa? bimbing kita. Sadat. Oh benar nih. Oh ya sudah, kamu mimpin nih, kamu pimpin. Ya sudah, ayo kita bersyahadat dulu. Perhatikan ini ibu semua ya. Ini bukan main-main nih, bukan tontonan nih. Bukan gampang nih pekerjaan. Allah berkenan nih, ya. Kalau Allah tak berkenan tak ada apa-apanya kita nih, kita makhluk. Ayo, kamu pimpin bersyahadat. Baik Pak. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan sihirnya, buhulnya semuanya atas izin Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Alhamdulillah atas izin Allah Bang Sajin, kamu diberikan kesempatan Allah untuk hidup, untuk taubat. Ini apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersyahadat? Kita bersih Pak Ustaz. Bersih? Subhanallah. Memakai gamis putih semua. Pakai gamis semua? Yang perempuan pun berkerudung. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada cahaya kalian sekarang? Benar? Allahu Akbar. Tadi sebelum masuk Islam apa wujudmu? Aku kakek-kakek Pak. Badan kita penuh dengan lumpur. Astagfirullah. Tapi sekarang bersih. Kita memang ada di badan Bapak nih, untuk karena tuntutannya dulu doh, ya karena nuntut ilmu. ya Astagfirullah. Dengar nih Pak. Nih, terus kamu ganggu sekarang dia nih. Kamu ganggu, kamu apain tuh Bapak nih? tidak menimbulkan penyakit, tapi kemalasan dalam beribadah tambah malas. Dengar Bapak. Kau bisikkan apa tuh sampai dia tak mau ibadah nih? Putus asa Pak. Astagfirullah. Dari rahmat Allah supaya nanti matinya kafir gitu. Astagfirullah. Saya dan teman-teman minta maaf Pak, Bu. Bapak boleh jawab nih, jin yang sama Bapak minta maaf. Apalagi Bapak nih minta ampun sama Allah nih. Ini jinnya minta ampun nih, maaf nih, minta maaf dia. Bapak boleh jawab. Ah, tuh dengar jin. Terima kasih. Bang Sajin. Ini sampai Bapak lumpuh kayak gini, kamu ada ganggu? Tidak. Enggak. Benar tidak. Enggak. Tidak ada Pak, tidak ada. Nah, yang di kepalanya ada kau ganggu tuh? Iya ada. Kamu apakan tuh? Kita ikat Kamu ikat. Apanya yang diikat? sarap-sarap Syarat-syaratnya. kelakuan kepada Tuhan. Dengar sendiri. Apa tujuannya tuh? Nggak ingat Allah. Linglung. Paham Pak? Ini semua paham? Dirusak dah otak kita gara-gara ulah kita berjanji sama jin, bekerja sama sama Kami jin. tak bisa lama-lama Pak Ustaz. Astagfirullah, ya saya kasih nasihat nih. Tadi wujudmu ada yang kata Bapak sering mimpi buaya tuh kalian kah? Ada. Ada? Ular? Ada. Ada? Astagfirullah. Baik. Sama monyet. Sama monyet ada? Allah. Mereka semua sudah Islam. Semuanya? Balik tempatnya sudah. Oh gitu. Yang tadi ini yang dipasang di pojok-pojok ini wujudnya apa kalian? Jin laki-laki. Jin laki-laki. Masuk Islam juga nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kau udah pandai ya, bersyukur kepada Allah ya. Baik, aku kasih nasihat nih Bang Sajin. Sungguh-sungguhlah taubat kepada Allah ya. Sungguh-sungguh ya. Yang kedua, ini semua bukan hanya jin nih. Ini kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah Bang Sajin. Ya, sungguh-sungguh taubat. Yang kedua, kamu gabung sama jin-jin muslim. Sudah dijemput Pak Ustaz. Sudah dijemput. Insyaallah. Bedanya dengan jin kafir apa tuh jin muslim nih? Mereka percaya Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi yang kafir tak ada cahaya sama sekali. Tidak. Perhatikan Pak, Ibu. Kita Bapak bersama. Ibu percaya. Subhanallah.
Yang ketiga, ini hari ini atas izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ya, Islam itu tak ada dendam, Islam tak ada benci, Islam itu tak ada kita jengkel luar biasa. Ya dakwai bangsamu karena Islam. Kalau kamu selamat, ajak mereka masuk Islam, ajak mereka untuk tobat kepada Allah. Lihat tadi janji Allah, jika kita tobat sungguh-sungguh, beriman karena Allah, mati pasti dijamin masuk surga. Amin. Paham? Dakwai bangsamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih Pak, Ibu semuanya, tak usah pergi ke dukun, paham? Tak usah pergi ke orang pintar, orang bodoh tuh aslinya, karena betul-betul dijauh dari Allah, bodoh lah jadinya. Astagfirullah. Hari ini Pak ya, mulai hari ini biar Bapak sakit, sholat Pak. Bapak tak bisa duduk baring, Bapak tak bisa wudhu, tayamum, ajarkan tayamum. Muka dan tangan saja. Sholat Pak. Banyak zikir. Nih lihat nih kenikmatan yang Allah kasih, Allah cabut pelan-pelan. Kenapa? Waktu sehat dikasih susah. Waktu sehat dinasehatin susah, maka Allah kasih sakit. Kenapa sampai sakit masih tak ingat Allah lagi? Mau pakai bahasa apa lagi? Masih belum mau dekat kepada Allah. Maka sekarang ini syukuri kita masih bisa diberikan kesempatan Allah untuk tobat. Bapak tak usah sesali dengan sakit, Bapak sesali perbuatan kita. Maka sungguh-sungguh jaga sholatnya. Sholat 5 waktu Bapak jaga, zikirnya Bapak jaga. Jangan tadi zikir-zikirnya yang dari ini, dari dukunnya. Tak ada Pak ya, tak boleh tuh. Kasih buku zikir, ya. Masya Allah. Bapak jaga sholat 5 waktu, tepat waktu, zikir Bapak selesaikan, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ibadah ditingkatkan, amal sosialnya kita, amal soleh kita, sama tetangga baik. Ingat tadi Pak ya, maafkan orang lain. Ibu ya, ini hari ini Allah berkenan untuk kebaikan. Maka yang lumpuh ini bukan gangguan dari jin, ini adalah bagian daripada cara Allah dapat menguji ya Bapak. Maka Bapak ikhtiarlah. Ikhtiar paling bagus, minta sama Allah. Bapak tadi ya, wa idza maritu fa huwa yasfin, jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Minta terus pada Allah. Minta petunjuk, minta obatnya. Ibu ya. Nah, jadi mau berobat kemanapun, yang dihalalkan Allah, yang dibolehkan Allah, maka yang menyembuhkan juga Allah. Manusia itu hanya memberikan cara ya, tapi balik lagi kalau Allah berkehendak sembuh. Tak usah jauh-jauh. Bapak mungkin ke sebelah, Bapak nak berobat dikasih jahe putih, tapi karena yakin betul kepada Allah bisa aja sembuh. Cuma ikhtiar kita. Jangan ke tempat yang haram. Yang haram tuh yang ke dukun tadi tak boleh. Yang haram lagi misalnya Bapak minum darah ular, memakan daging ular, dan tak boleh. Cari yang halal. Gitu Pak ya. Semoga Bapak mampu nih jalankan ibadahnya nih. Sekarang saya tanya tuh, gimana hati Bapak rasanya? Tenang, Masya Allah. Ketenangan tuh datangnya dari Allah Pak, bukan dari kita, Masya Allah. Gimana Bapak merasakan nih sakit kepalanya? Nyaman? Allahu Akbar. Ngantuk Pak. Ya. Lebih tenang sekarang. Ibu gimana? Sabar. Ibu taat pada suami, sholat, jaga puasa, tutup auratnya, taat pada suami Ibu. Surga jaminan Ibu. Betul Ibu. Jaga lisan kita jangan sampai keluar kalimat yang tidak baik. Ibu diuji kesabarannya untuk merawat suami. Anak diuji kesabarannya sekarang untuk bakti kepada orang tua. Saya ngaku Bapak, saya suka marah, dia tidak mau dengar. Tak boleh. Kayak solat tu, disuruh dia tidak mau. Sabar. Macam mana? Sabar.